Fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Al-Munawwarah, kepangkuan Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah wa'anzur ilayya sayyidi binabdurah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'da. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Yang kami hormati para Bapak Ibu Pramo Perjuangan Wahidiyah Pusat, yang kami hormati Khadimul Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, serta panitia pelaksana Mujahadah Nisfusanah Provinsi Jawa Barat yang kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam situasi yang seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan mujahadah nisfusanah secara virtual. Mari rasa syukur kita tandai dengan ucapan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim, serta salam ikraman ta'ziman wa mahabbatan
Semoga kunjuk pepangkuan beliau ghazi hadaz zaman radhiyallahu an wa awanihi wa syairi awliya illah min awalihim ila akhirihim, dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut senantiasa memberikan jangkungan syafaat, tarbiyah, nadrah dan barokah kepada kita bersama. Wabil khusus kepangkuan beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid, semoga senantiasa memberikan jangkungan, doa restu dan bimbingan kepada kita semua. Hadirin hadirat sekalian, pengamal sholawat wahidiyah Jawa Barat khususnya yang pada malam hari ini melaksanakan salah satu tuntunan Mbah Yai dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, yakni mujahadah nisfu sanah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh sambutan dari Khadimul Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, bahwasanya di dalam pengamalan sholawatul wahidiyah ini Mbah Yai memberikan tuntunan, bimbingan, yakni pengamalan sholawat wahidiyah mulai dari diri pribadi dilaksanakan setiap hari yang disebut mujahadah yaumiyah. Kemudian setelah mujahadah yaumiyah yang dilaksanakan setiap hari ini, kemudian dilaksanakan 1 minggu sekali, dilaksanakan oleh satu jamaah sholawat wahidiyah dalam satu desa atau satu RT. Ini disebut mujahadah usbu'iyah. Setelah mujahadah usbu'iyah yang dilakukan dalam satu desa, Mbah Yai menuntunkan untuk melaksanakan mujahadah syahriyah. Mujahadah syahriyah ini dilaksanakan 1 bulan sekali dalam lingkup pengamal sholawat wahidiyah 1 kecamatan. Tidak berhenti di situ, Mbah Yai menuntunkan pengamalan sholawat wahidiyah ini pada tingkat selanjutnya, yakni rubu'us sanah. Rubu'us sanah berarti 1/4 tahunan, atau 3 bulan sekali, yang mana mujahadah rubu'us sanah ini dilaksanakan oleh pengamal sholawat wahidiyah dalam lingkup 1 kota atau kabupaten. Setelah mujahadah rubu'us sanah, Mbah Yai menuntunkan mujahadah nisfu sanah, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mujahadah nisfu sanah berarti mujahadah pengamalan sholawat wahidiyah yang dilaksanakan setengah tahun sekali, yang mana pengamalannya dilaksanakan oleh pengamal sholawat wahidiyah dalam lingkup 1 provinsi. Kebetulan pada malam hari ini disponsori oleh Provinsi Jawa Barat. Sebagai puncak dari rangkaian pengamalan sholawat wahidiyah tersebut, Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an menuntunkan pelaksanaan mujahadah kubro. Mujahadah kubro ini dilaksanakan setahun 2 kali pada bulan Rajab dan Muharram, yang mana hanya bertempat di Gedung Lo. Jika tadi mulai mujahadah yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, rubu'us sanah dan nisfu sanah ini pelaksanaannya adalah ditempatkan secara bergiliran antara satu daerah dan daerah yang lain. Akan tetapi pada pelaksanaan mujahadah kubro ini Mbah Yai menuntunkan hanya dilaksanakan di Gedung Lo, tempat lahirnya sholawatul wahidiyah. Namun hadirin hadirat sekalian, para pengamal wahidiyah di
Jawa Barat, peserta atau Mujahadah Nisusanah yang ada di Kedunglo ataupun pengamal-pengamal dari mana saja yang mengikuti acara ini melalui streaming. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita rasakan pada tahun ini, pada tahun 2020 ini, Allah memberikan cobaan yang sangat berat dan sangat masif kepada masyarakat di seluruh dunia, yakni dengan adanya pandemi virus corona, yang mana virus corona ini memiliki dampak yang sangat bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Maka dengan segala upaya pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun di luar negeri, melakukan suatu pencegahan supaya masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia ini terselamatkan dari paparan virus corona. Tentunya hal ini berdampak pada setiap sendi kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan pribadi, ekonomi, termasuk kehidupan beragama. Kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah pada tahun ini mendapatkan tuntunan dari beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, yakni dalam melaksanakan tuntunan Mbah Yai tersebut supaya benar-benar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini. Maka beliau Kanjeng Romo pada saat itu awal-awal di mana virus ini merebak, awal-awal di mana pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengadakan pembatasan, beliau Kanjeng Romo pun menginstruksikan kepada pengamal sholawat wahidiyah untuk menyesuaikan diri dengan situasi terkini. Di antaranya tidak mengadakan mujahadah seremonial yang bersifat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga ada beberapa yang pelaksanaannya diganti dengan istilah Mbah Yai mujahadah ritual. Jika biasanya sebelum ada pandemi virus corona ini kita dituntun untuk mengadakan mujahadah secara seremonial, ada protokol dan lain sebagainya, maka pada situasi yang seperti ini beliau menentukan supaya menyesuaikan, jika perlu hanya dilakukan secara ritual, yang mana pelaksanaan ritual ini dilakukan di rumah masing-masing secara individu ataupun dalam satu lingkup keluarga kecil. Termasuk pada pelaksanaan mujahadah kubro yang terakhir, yang mana biasanya mujahadah kubro yang dilaksanakan di Kedunglo ini dihadiri oleh pengamal wahidiyah dari seluruh pelosok negeri, bahkan dari luar negeri, tertuju berkumpul menjadi satu di Pondok Pesantren Kedunglo 4 hari 4 malam, yang bisa berkumpul ratusan ribu orang. Ini beliau dengan rauf rahimnya, kasih sayang beliau kepada kita pengamal wahidiyah. Pada pelaksanaan mujahadah kubro yang terakhir, beliau menuntunkan mujahadah kubro dilakukan secara ritual. Alhamdulillah, dengan bantuan alat teknologi yang semakin canggih, acara mujahadah kubro yang dilakukan secara ritual dan sederhana di Pondok Pesantren Kedunglo pada waktu itu bisa diikuti oleh pengamal wahidiyah dari berbagai daerah melalui teknologi live streaming, sehingga meskipun pelaksanaan mujahadah kubro dilaksanakan secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, namun esensi dari mujahadah kubro ini tetap dirasakan oleh pengamal sholawat wahidiyah. Karena di dalam wahidiyah Mbah Yai menuntunkan adalah terus untuk melatih getaran hati dan getaran jiwa,
Maka jika kita memang sudah biasa terlatih bermujahadah, bermeditasi, hadir di hadapan Rasulullah SAW, maka pelaksanaan mujahadah virtual semacam ini sebenarnya tidak menjadi mengurangi rasa dzauqiyah kita, karena kita terbiasa melaksanakan mujahadah dengan segenap adab dan lahir dan batin. Maka pada pelaksanaan mujahadah kubro kemarin hanya diikuti oleh personil Perjuangan Wahidiyah Pusat dan beberapa santri yang kebetulan masih berada di Kedunglo waktu itu. Hadirin hadirat sekalian, termasuk pada malam hari ini kita melaksanakan mujahadah nisfu sanah Provinsi Jawa Barat secara virtual. Maka mari, walaupun kita melaksanakan secara virtual, tidak bisa berkumpul secara bersama-sama, tidak bisa leluasa, kita harus menjaga jarak, menggunakan alat atau pelindung diri dan lain sebagainya. Namun mari dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hadir, insya Allah acara pada malam hari ini, acara nisfu sanah virtual ini, esensinya tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun, karena di dalam mujahadah sholawat wahidiyah itu yang paling penting adalah kehadiran hati kita. Bagaimana hati kita hadir kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Percuma jika kita berkumpul bersama-sama orang banyak tapi hati kita tidak hadir. Hati kita kesana kemari, ngalor ngidul, tidak merasa ditunggui oleh Rasulullah, tidak merasa ditunggui oleh Mbah Yai, tidak merasa ditunggui oleh Kanjeng Rama. Percuma. Namun jika seperti malam hari ini fisik kita berjauhan, ada yang di satu daerah berpisah jarak sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer. Seperti pada malam hari ini saya berada di Kedunglo, teman-teman panitia mujahadah nisfu sanah berada di Jawa Barat, dan pengamal-pengamal yang mengikuti dari daerah masing-masing. Namun jika kita hadir, hati kita ditata dengan baik, hadir, insya Allah Kanjeng Rama marani kita satu persatu, mengunjungi kita satu persatu, melihat kita satu persatu. Hadirin, mari kita benar-benar tata, mari kita benar-benar tata keadaan hati kita, keadaan jiwa kita, kita tata, sehingga pelaksanaan mujahadah virtual semacam ini tidak mengurangi esensinya sama sekali. Perasaan mujahadah nisfu sanah secara virtual tetap membuahkan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, wabil khusus manfaat kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, bimbingan-bimbingan dari Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah mu'alif sholawat wahidiyah ini banyak sekali diimplementasikan secara lebih konkret oleh beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid. Beliau Mbah Yai memiliki cita-cita dalam pendidikan wahidiyah adalah mencetak wali yang intelek dan intelektual yang wali. Maka beliau Kanjeng Rama dalam mewujudkan cita-cita Mbah Yai itu beliau getol, beliau telaten untuk membimbing pengamal sholawat wahidiyah baik yang ada di pusat dan di daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, baik pendidikan wahidiyah yang ada di Kedunglo maupun yang ada di daerah-daerah. Beliau Kanjeng Rama banyak mendorong untuk didirikannya pondok pesantren Kedunglo di daerah, mendirikan TK wahidiyah, mendirikan SMP SMA wahidiyah. Bahkan tadi alhamdulillah disampaikan oleh perwakilan dari Jawa Barat, ini pengamal Jawa Barat bercita-cita memiliki satu pendidikan center wahidiyah, atau mohon maaf istilahnya saya lupa tadi. Bahkan juga perguruan tinggi wahidiyah. Ini adalah
implementasi dari Kanjeng Rama yang luar biasa. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi beliau Kanjeng Rama juga membangun ekonomi perjuangan Wahidiyah. Bukan hanya ekonomi lembaganya saja, namun juga ekonomi pengamal-pengamal Wahidiyah. Beliau mendorong pengamal Wahidiyah, mohon maaf, dari ekonomi menengah ke bawah untuk aktif dalam berkoperasi, yang mana koperasi ini dibimbing oleh beliau Kanjeng Rama dalam koperasi Wahidiyah. Semua cita-cita Mbah Yai ini diimplementasikan oleh Kanjeng Rama dalam bentuk yang lebih konkret. Bahkan akhir-akhir ini beliau sering dawuh dalam fatwa amanat Kanjeng Rama, ketika beliau ditanya oleh seseorang yang mana apa yang dicita-citakan beliau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ini banyak yang sudah terwujud. Kemudian beliau ditanya, "Ya Kanjeng Rama, aduh Kanjeng Rama, ketika semua mimpi panjenengan di masa lalu sekarang sudah mulai tampak wujudnya, lalu apalagi yang panjenengan inginkan?" Kanjeng Rama dengan bahasa beliau sendiri, dengan gaya bahasa beliau mendawuhkan, sering kita dengar dawuh Kanjeng Rama, "Aku pengen ngajak pengamal sugih, lan pengen ngajak para pengamal munggah swarga." Para hadirin hadirat, para pengamal Jawa Barat atau dimanapun berada, termasuk yang ada di gedung, mari kita dalami dawuh ini. Dawuh ini hanya sanepan, ada makna yang lebih dalam, hadirin hadirat. Mari kita resapi dawuh tersebut. Sekilas dawuh tersebut, nuwun sewu Kanjeng Rama, sekilas dawuh tersebut tampaknya ego. Namun jika kita resapi, dawuh Kanjeng Rama ini sebenarnya adalah implementasi dari cita-cita Mbah Yai. Kanjeng Rama dawuh, "Aku pengen ngajak pengamal dadi sugih." Apa rahasianya sugih? Di dalam Wahidiyah, kita diajarkan Mbah Yai untuk tidak mencintai dunia. Namun Kanjeng Rama mendawuhkan hal itu. Lalu apa maknanya? Mari kita maknai, mari kita resapi. Hadirin hadirat sekalian, kita sebagai manusia tentunya dengan memiliki sangu yang lebih, dengan memiliki ekonomi yang cukup mapan, maka harapan beliau kita menjadi lebih ringan dalam beribadah, hadirin hadirat. Karena jika kita kesulitan dalam ekonomi, tentunya kita akan sulit, berat dalam beribadah. Kita tidak leluasa dalam memanfaatkan waktu untuk beribadah. Jika para pengamal ekonominya diberi cukup, bahkan lebih, bahkan sugih, maka hendaknya ini dipahami sebagai satu tanggung jawab untuk lebih giat lagi dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terlena dengan dawuh Kanjeng Rama, karena memiliki makna yang sangat mendalam, hadirin. Kanjeng Rama mendawuhkan, "Aku pengen ngajak pengamal munggah swarga." Ini kalau kita terima dengan sekedarnya, nuwun sewu, terkesan ego. Namun sekali lagi, ini adalah implementasi dari cita-cita Mbah Yai, yang mana mentaklif sholawat Wahidiyah ini untuk kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk sadar kepada Allah. Di lain kesempatan, Kanjeng Rama mendawuhkan, hakikat surga, hakikat nikmat surga itu adalah surga dekat dengan Allah. Kanjeng Rama menggambarkan, jika kita bertamu kepada teman, kepada seseorang, kemudian kita dipersilahkan untuk memasuki suatu ruang tamu yang bagus, yang indah, yang mewah. Namun kita hanya dipersilahkan untuk duduk dengan segala hidangannya, namun tidak ditemui oleh yang pemilik rumah. Maka hati kita akan terasa hampa walaupun kemewahan ada di sekitar kita. Namun ada lagi orang yang bertamu, diajak untuk duduk di belakang rumah.
di tempat terbuka dengan angin yang berhembus kencang, terasa dingin di badan, bahkan ada nyamuk yang mana kurang nyaman. Namun di belakang rumah tersebut kita dijagongi oleh pemilik rumah. Bahkan bukan hanya dijagongi, kita disangoni oleh pemilik rumah. Maka itu adalah lebih nikmat daripada didudukkan di ruang tamu dengan segala kemewahan namun tidak ditemui. Maka Kanjeng Rama mengajak kita untuk munggah surga ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat nikmat surga itu adalah dekat dengan Allah. Maka banyak sekali dawuh-dawuh Kanjeng Rama ini yang memiliki rahasia-rahasia yang bisa kita resap yang lebih mendalam. Yang mana di antara rahasia-rahasia dawuh itu justru baru kita pahami setelah beliau kundur. Hadirin. Selama ini kita menerima dawuh Kanjeng Rama ini hanya sekedarnya. Beliau dawuh dalam acara-acara fatwa amanat, kita sibuk jagongan, kita sibuk bermain HP, bahkan kita ngantuk, sehingga apa-apa yang didawuhkan Kanjeng Rama ini seakan-akan angin lalu. Bahkan terdengar saja pun seakan-akan tidak. Sekarang kita haus akan dawuh-dawuh Kanjeng Rama. Mari kita mohon ampunan kepada beliau Kanjeng Rama. Hadirin hadirat, selama ini terutama kami yang ada di Kedunglo ini, hadirin hadirat, kami santri santriwati Pondok Pesantren Kedunglo, kami para khadimul wahidiyah yang setiap hari absen sowan ke makom, lewat dalam beliau, namun hati kami tidak selalu terpaut dengan beliau. Wabil khusus kami putra-putra beliau yang secara syariat ini adalah darah daging beliau, namun justru kami sering su'ul adab kepada beliau. Kami hanya melihat beliau dari sisi lahiriah saja. Duh Kanjeng Rama, dalam sakonco pengamal mohon ampun Kanjeng Rama, jangan tinggalkan kami Kanjeng Rama. Jangkungan doa restu dan bimbingan panjenengan tansah kaula harapkan. Aduh Kanjeng Rama, jangan tinggalkan kami. Mari hadirin hadirat, kita mohon ampun kepada beliau. Kita mohon jangkungan doa restu yang melimpah dari beliau. Meskipun saat ini beliau tidak lagi secara fisik berada di tengah-tengah kita, namun jika kita yakin, jika kita memang bersungguh-sungguh dalam diri beliau, insya Allah beliau selalu memperhatikan kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Mari kita tingkatkan mujadah-mujadah dan tingkatkan hubungan batiniah kepada beliau, sehingga meskipun kita tidak lagi berkesempatan untuk sungkem asta beliau secara langsung, secara lahiriah, namun kita masih diberi kesempatan hati kita terpaut dengan beliau, namun kita masih diterima sungkem kita secara batiniah kepada beliau. Mari kita tata adab lahiriah, terutama batiniah kita. Mari kita merasa kita benar-benar di hadapan beliau Kanjeng Rama. Beliau miyos, beliau menghampiri kita satu persatu, hadirin hadirat. Mari para pengamal di daerah, khususnya pengamal Jawa Barat, selama ini banyak dawah-dawah beliau yang kita tidak sungguh-sungguh dalam menerapkannya. Mari kita mohon ampun. Beliau Kanjeng Rama mengunjungi kita satu persatu, yang melihat streaming secara individu di perjalanan, di pojok rumah, di warung-warung. Mari, walaupun kita berada di lingkungan umum atau publik, namun hati kita tetap terpaut kepada beliau Kanjeng Rama. Meskipun kita saat ini melaksanakan mujadah secara virtual dengan tempat yang terpisah-pisah, namun mari sebagaimana bimbingan Kanjeng Rama, hati kita terpaut dengan Kanjeng Rama, sehingga kita oleh Kanjeng Rama disowankan kepada Mbah Yai. Hadirin hadirat, kita
terus berada dalam satu barisan perjuangan wahidiyah, sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman radhiyallahu. Mari kita mohon supaya kita diberikan istiqomah dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah hingga anak turun keturunan kita hadirat. Mari kita tata adab lahiriah kita terapkan ajaran wahidiyah lillah billah lir rasul bir rasulil khos bil khos. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatil. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amna. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amna. Allahumma kama anta alaihi wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana bil jati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kita bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi al khalqi salatu wassalam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad lamtu abata wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaf. Ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nur al khalqi hadiah wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaf. Mari hadirin hadirat kita tangiskan, kita mohon ampun, kita tobat, kita mohon untuk disowankan kepada Mbah Yai, disowankan pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman radhiyallahu anhu. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biidnillah wa muzur ilayya sayyidi binazrah musilatin al-hadrat. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biidnillah wa muzur ilayya sayyidi binazrah musilatin al-hadrat. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biidnillah wa muzur ilayya sayyidi binazrah musilatin al-hadrat. Ya syafi al-khalqi habibullah salatuhu alaika ma salam zallat wa zallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyid. Ya syafi al-khalqi habibullah salatuhu
ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك معنا ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأدب مشرعين بالوحدين يا ربنا يسر افتح فهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الشفيع الواحد يهدي لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرعين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusli hadha zaman wa walihi wa sya'ili awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu وببركة غوث هذا الزمان وأوله وشاعر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وشاعر أوليائك يا الله يا الله رضي الله تعالى بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل في تأثير بلغا بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل في تأثير بلغا بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya permohonan tadi diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman dan mendapat doa restu dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai. Mari kita jangan mengecewakan beliau Kanjeng Rama Yai. Sepeninggal beliau kita terus mengadakan peningkatan di segala bidang, khususnya dalam mujahadah, sehingga wabil khusus mujahadah Nisusanah Provinsi Jawa Barat pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat dunia wal akhirah. Wabil khusus manfaat fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah min rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-ghawzi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.